Ya, mohon untuk warga masyarakat yang ada di sana Pak, sepanjang ada kursi yang masih kosong kami persilakan untuk bisa diisi, karena Bapak Bupati sebentar lagi akan segera memasuki acara. Ya Pengna. Pak Jono siap. Udah ada, Bapak udah hadir. Hadirin dan para pendengar yang ada di rumah, selanjutnya kita sambut kehadiran Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama, yang akan disambut oleh Rudat dari Al Istiqomah Desa Kutawaringin. Dalam penyambutan ini juga Bapak Bupati berkenan didampingi oleh Bapak Dandim dan Bapak pejabat dari Polres Kuningan, juga nampak hadir. Ibu Bupati juga nampak hadir untuk nanti sama-sama menabuh rebana yang sudah disediakan. Ya, selamat datang untuk yang terhormat Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama, didampingi para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk menabuh rebana bersama-sama menuju ke sini, nanti diiringi oleh grup Rudat dari Al Istiqomah Desa Kutawaringin. Al-gumami bihotoya jubalahu, Al-gumami bihotoya jubalahu. Allah Allah Yahu ya Allah, Allah Allah, Allah Allah Yahu ya Allah, Al-gumami bihotoya juga lahu, Al-gumami bihotoya juga lahu. Allah Allah Yahu ya Allah, ya Yahu, Allah Yahu ya Allah jubalahu. Allah alal jaini wujuruji, masakan toeba bahoyan pijaruruji. Al pasalallah alal jaini wujuruji, masakan toeba pahoyan pijaruruji. Halal jaini wujuruji, masakan toeba pahoyan pijaruruji. Al pasalallah alal jaini wujuruji, masakan toeba pahoyan pijaruruji.
Kembali kami aturkan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati Kuningan beserta rombongan. Dan kembali kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk segera menempati tempat yang telah kami sediakan. Sehubungan sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Kuningan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, yang kami hormati para asisten kepala dinas, kepala bagian, dan para camat se-Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, serta Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kuningan, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat hadir bersama dalam acara Ngawangkong bersama Bupati Kuningan tahun 2019 dengan tema Refleksi Pembangunan 1 Tahun Pemerintahan Bapak Haji Acep Purnama SHMH dan Bapak Haji M. Ridho Suganda SHMSI. Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan pendengar radio yang berbahagia, untuk kelancaran acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Kaur Kesra Desa Kutawaringin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kulli ummatihi ajma'in. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka an sadatina rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yamudul karim wa adim mustani. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azmil maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nari wal afwa inal hisab. Rabbana la tu'akhidna inna shina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu lil ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal du'aina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan kepada Bapak Dr. Wahyu Hidayah MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan laporan panitia, ada sedikit pantun untuk membukanya. Mohon nanti sebelum Pak Bupati juga akan menyampaikan pantun, saya juga menyampaikan pantun terlebih dahulu. Mohon nanti pada saat jeda di awal bilang cakep ya. Di Cilebak terus Kasubang, mapai sawah gede angin, hade awak jangkung lenjang, gening urang kuta waringin. Cakep pisan. Oh lenjang. Mohon maaf masih cadel. Satu lagi, jalan-jalan ka Curug Bangkong. Uihna ka Padarama. Ayeuna urang ngawangkong sareng Bapak Haji Acep Purnama. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan, yang kami hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, hadir Bapak Dandim, Bapak Letkol Joy Carter, selamat datang di Kabupaten Kuningan Bapak. Dan yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, yang kami hormati para staf ahli Bupati dan Asisten Setda Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan,
yang kami hormati para Kabag Lingkup Setda, Camat yang hadir pada kesempatan hari ini, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Khususon pada Camat Selajambe yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga Ngawangkong bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal, Kepala ATR BPN Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Administratur Perum Perhutani Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Kepala Pincap Bank BJB Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati pula para Kepala BUMD, ada Bank Kuningan, ada PDAM, ada Direktur PDAM, PDAU dan LKM. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan rombongan, serta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para Kepala Desa dari 4 kecamatan, Selajambe, Subang, Cilebak, dan Dharma, yang mewakili wilayah selatan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, ulama, ormas, pemuda, Karang Taruna, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin undangan yang berbahagia, sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan rahmatnya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi dalam acara Ngawangkong Refleksi Pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2019. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan undangan yang saya hormati, perkenan kami selaku panitia pelaksana menyampaikan laporan kegiatan Ngawangkong. Ngawangkong dalam kamus daerah diartikan mengobrol. Dalam biasanya Ngawangkong dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di pendopo. Tetapi di masa kepemimpinan Bapak Bupati Haji Acep Purnama, kegiatan Ngawangkong dilaksanakan langsung turun datang ke tengah masyarakat secara langsung. Yang pertama pada tahun 2017 Ngawangkong dilaksanakan di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem. Kemudian tahun 2018 dilaksanakan di Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, dan sekarang pada tahun 2019 1 tahun refleksi kepemerintahan Bapak Haji Acep Purnama SHMH dan Bapak M. Rido Suganda dilaksanakan Ngawangkong di Desa Kutawaringin, Kecamatan Selajambe. Ngawangkong merupakan salah satu program rutin unggulan yang digelar oleh bagian humas sejak kepala bagian humasnya sekarang menjadi sekretaris daerah Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar. Kami hanya meneruskannya. Kemudian tujuannya untuk menjalin komunikasi dan informasi secara interaktif antara pemerintah Kabupaten Kuningan dengan masyarakat secara langsung. Kami memilih program tersebut karena bersifat dinamis, informatif, inovatif sehingga kegiatan tersebut menjadi program unggulan yang dapat meningkatkan stabilitas dan pembangunan pemerintah Kabupaten Kuningan. Program Ngawangkong menjadi lebih efektif karena pemangku kebijakan secara langsung dapat merespon permasalahan masyarakat yang ada. Kemudian acara ini juga disiarkan secara langsung di radio, seluruh radio yang ada di Kabupaten Kuningan. Dasar kegiatan, pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 20F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan, serta alasan pengambilan suatu kebijakan. Sasaran kegiatan ini adalah SKPD, kepala camat, kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan seluruh stakeholder pembangunan.
Tujuannya adalah satu, menyampaikan dan membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung dalam menyelesaikan menggali permasalahan dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dan ketiga adalah menjalin komunikasi dan informasi antara pejabat publik dengan masyarakat yang dikemas dengan komunikasi partisipasi. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bertepatan dengan 1 tahun masa pemerintahan Bapak Haji Acep Purnama SH MH dan Haji Muhammad Ridho Suganda SOS MH MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan masa jabatan 2018-2023. Tempat pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Pasar Desa Kutawaringin, Kecamatan Selajambe, yang mewakili wilayah selatan Kabupaten Kuningan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Ngawangkong ini kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Selajambe dan Bapak Kuwu Selajambe, serta di sebelah kiri saya ada Doorpress dari Bapak Bupati Kuningan 1 sepeda dan dari Bank Kuningan 1 sepeda, dan cindera mata lainnya, ada hiburan yang lainnya dari Bank Kuningan dan BJB. Permohonan maaf yang tulus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Satu lagi katanya pantun, Pak. Lauk parai dina panci, kangge rencang emam sangu. Hayu rakyat Kuningan, hayu rakyat urang ngahiji menuju Kuningan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Camat Selajambe yang kami hormati Bapak Dr. Andes Agus Sumedi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan, yang kami hormati Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, yang kami hormati para staf ahli Bupati dan Asisten Setda Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan, yang kami hormati para camat, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta rombongan, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, yang kami hormati, yang kami hormati juga hadirin yang berbahagia, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya punya kesempatan berdiri dan mengatasnamakan seluruh masyarakat Kecamatan Selajambe khususnya dan mewakili beberapa kecamatan. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, selamat datang kepada Pak Bupati beserta seluruh rombongan dan seluruh para tamu. Ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua. Dan walaupun berita ini sangat mendesak, alhamdulillah seluruh masyarakat menyambutnya dengan baik. Itu menandakan bahwa kesempatan ini luar biasa buat kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini juga tentunya perlu kami sampaikan permohonan maaf
berkaitan dengan hal hidangan dan lain sebagainya, karena terus terang saja sampai dengan tadi malam persiapannya ini ibu-ibu itu latihan rudat juga baru tadi malam Pak, sampai jam 12 itu juga saya berhentikan, kalau tidak hayu jika natera rudat ibu-ibu teh semangat pisan, tapi saya berhentikan gesing isukan maropo cek kuring teh. Alhamdulillah, tapi pelaksanaannya tadi juga sebuah kehormatan, Pak Dandim juga ikut ngagenjring Pak Bupati, ini sebuah kehormatan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, intinya bahwa seluruh masyarakat di Kecamatan Selajambe secara khusus ini hal yang luar biasa. Terus terang saja Pak, saya nih asli pituin orang Subang Pak, lahir 63 saya di Subang, sampai dengan saat ini orang tua saya masih ada di Subang dan istri saya juga ada di Subang, saya juga orang Subang, dan merasakan bagaimana nikmatnya sekarang Pak. Walaupun kenangan dulu pada tahun 60-an 70-an kami jalan kaki ke Kuningan sekolah gitu kan, sekarang luar biasa. Cucu saya naik mobil tidur nyenyak Pak, tidur nyenyak terbangun, padahal saya bangunkan, iya batu hurip bangun, nggak mau karena nyamannya perjalanan kita. Dan ini semua disampaikan seluruh masyarakat kami Pak. Tapi harapan kami kepada seluruh masyarakat, dan tidak henti-hentinya saya menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Selajambe, jadilah masyarakat yang la in sakartum la ajidanakum wala in kapartum inda ada bila sadid. Bersyukurlah apa yang sekarang kita terima, dan insya Allah Allah memberikan kenikmatan pada hari ini, akan ditambah kenikmatannya. Dan mudah-mudahan Pak Bupati memberikan yang terbaik pada hari ini, akan memberikan lebih lagi kepada kita semua. Kiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dengan seksama sambutan Bupati Kuningan kepada yang terhormat Bapak Haji Acep Purnama SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, walimatillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, alhamdulillah periode sekarang DPRD dan kami dari eksekutif selalu berdampingan. Pak Haji Ujang Kosasih, nuhun Kang Ujang, sudah bersama-sama berada di tempat ini, sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Juga rekan-rekan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, alhamdulillah. Sekaligus saya kenalkan ini Bapak Dandim kita yang baru hari ini bertugas, Pak Dandim. Namanya Bapak Letnan Kolonel Joy Carter. Wah, luar biasa. Hari pertama Pak Dandim berada di Kuningan, bertugas di Kuningan, langsung sudah melihat lapangan di Kuningan. Inilah Kecamatan Selajambe Pak Dandim. Kita doakan semoga Pak Dandim betah di Kuningan ya. Juga bersama seluruh jajaran Kodim 0615 termasuk Koramil di Kecamatan Selajambe. Juga Pak Kapolres atau yang mewakili Pak Kapolsek, terima kasih. Pak yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Ketua Pengadilan Negeri yang pada kesempatan ini hadir. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Kuningan, Pak Dr. Dian Rahmat Januar bersama Ibu Ketua Tim Dharma Wanita Persatuan Bu Sekda. Juga hadir tengah-tengah kita Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, dari mulai asisten, staf ahli bupati, para kepala SKPD, para kabag, para camat, para kasih, para kabid hadir di tempat-tempat di Kecamatan Selajambe ini. Kalau tidak ada acara ini,
mungkin beliau-beliau tidak ada di sini. Tapi dengan acara seperti ini paling tidak seluruh pejabat struktural, fungsional se-Kabupaten Kuningan tahu bagaimana situasi kondisi Kecamatan Salajambe, Kecamatan Subang, Cilebak, Kecamatan Dharma, dan Kanu Gede, Nusa Herang per hari ini. Terima kasih atas kerjasama kita bersama. Alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan terkait adanya pembangunan di wilayah Kuningan Selatan. Yang saya hormati para camat, wabil khusus Camat Salajambe Pak Agus, Camat Subang Pak Indra Bayu, Camat Cilebak pejabat Pak Nana. Ya alhamdulillah, terima kasih. Yang saya hormati kepala desa yang pada kesempatan ini hadir, khusus kepala desa sekecamatan Salajambe, mungkin juga ada yang pejabatnya, ada yang definitif, dan juga mungkin di sini hadir calon-calon kepala desa terpilih ya, yang insya Allah nanti tanggal 27 akan ada pelantikan. Tanggal 27 ya Pak Denny ya. Nah itu bersiap-siap saja, boleh mulai hari ini merancang-rancang apa yang harus diperbuat pada saat nanti bertugas sebagai kepala desa. Juga pada kesempatan ini saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu terpilih, diberikan kepercayaan dan amanah oleh masyarakat, dan insya Allah mendapatkan petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, hadir tengah-tengah kita bapak-bapak dari perbankan. Saya melihat nih di sini dari Bank Jabar Banten, juga dari Bank Kuningan, juga saya melihat nih para kepala atau pimpinan BUMD atau Perumda. Pak Denny ada dari PDAM, mungkin nggak ya Pak Denny PDAM alirkan ke sini, mungkin nggak? Mungkin ya. Ayo tinggal dipikirkan bagaimana. Saya tidak berharap, bahkan saya berharap, sekali lagi tidak berharap, tapi sebaliknya saya berharap seluruh desa di Kabupaten Kuningan teraliri oleh PDAM. Nah ini target. Setuju Pak? Setuju? Ada nggak di saat kekeringan ini yang tidak, yang mengalami kekeringan, ada nggak? Tapi ku tawaringin enggak kan? Nah, ini pengakuan yang tulus Pak Denny, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di Kuningan yang konon merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya air, ternyata masih ada beberapa desa di Kuningan yang pada saat musim kemarau ini kekurangan air. Bahkan banyak yang berteriak-teriak, akhirnya kita kirim air menggunakan tangki-tangki. Nah jadi ke depan kita harus sudah merancang sebuah kebijakan agar semua kebutuhan akan air bisa terpenuhi, baik melalui PDAM maupun oleh program-program yang lainnya. Juga barangkali di sini hadir teman-teman saya, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan. Saya melihat nih teman-teman dari Pemuda Pancasila ya, langsung dikomandani oleh Bung Rida. Terima kasih. Merdeka, Pancasila, Pancasila, luar biasa ini. Juga Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para tokoh masyarakat, saya melihat para kiai, para ajengan pada kesempatan ini hadir bersama-sama larut dengan kita sekalian dalam acara ngawangkong. Juga saya mendapat laporan kegiatan hari ini disiarkan oleh 7 stasiun radio ya, mudah-mudahan bisa siarannya bagus. Dan sekaligus saya menyampaikan salam kepada para pemirsa dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya mengaturkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, di mana kegiatan ini disebut ngawangkong. Istilah ngawangkong ini secara tata bahasa bisa diartikan ngobrol, bisa diartikan lebih dari itu diskusi, bisa diartikan menampung aspirasi,
bisa diartikan mari kita berdialog dan lain sebagainya. Apapun istilahnya, yang penting niat baik kita semua. Niat baik kita semua, di mana hari ini tepat 1 tahun kepemimpinan saya sebagai Bupati dan Bapak Wakil Bupati Pak Muhammad Ridho di Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permohonan maaf. Pak Wakil Bupati hari ini ditugaskan ke Bandung karena mengikuti penerimaan penghargaan Anubawa Desa. Anubawa Desa ini penghargaan atas keberhasilan kita semua menjadikan desa-desa di Kabupaten Kuningan desa sadar hukum. Desa sadar hukum. Alhamdulillah saya aturkan terima kasih. Kalau tanpa kesadaran, tanpa kepatuhan kita kepada aturan, kepada hukum, tidak mungkin Kabupaten Kuningan mendapatkan desa predikat atau penghargaan desa Kabupaten sadar hukum Anubawa Desa. Oleh karenanya penghargaan Anubawa Desa ini saya persembahkan untuk seluruh desa-desa se-Kabupaten Kuningan. Terima kasih atas kesetiaan, kepatuhan warga masyarakat kepada aturan, kepatuhan warga masyarakat kepada tuntunan-tuntunan, termasuk tuntunan dari para kiai alim ulama, sehingga desa Kabupaten Kuningan insya Allah dalam suasana kebersamaan. Juga acara ini diartikan sebagai refleksi pembangunan 1 tahun pemerintah di bawah kepemimpinan saya dan Pak Wakil Bupati. Oleh karenanya ada beberapa pertimbangan kenapa sih diselenggarakan di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kanug, Salajambe. Saya tidak melihat karena kedekatan saya dengan kepala desa, tidak. Kedekatan saya dengan Pak Camat pun tidak. Tapi saya ingin melihat, memberikan perhatian dan mengucapkan terima kasih, juga ungkapan rasa syukur saya bersama seluruh jajaran pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat wilayah Kuningan Selatan. Mohon maaf kepada masyarakat di luar Kuningan Selatan. Saya akan berterima kasih di sore hari yang berbahagia ini. Pertama, masyarakat beberapa waktu yang lalu menghibahkan sebagian miliknya berupa lahan tanah kepada pemerintah daerah dengan rencana pelebaran jalan. Luar biasa. Kalau tidak salah hampir 3.000 bidang tanah dihibahkan. Hibah Pak, tanpa minta ganti rugi apalagi ganti untung. Dan ini sebuah contoh, sebuah kesolehan sosial di zaman now, di zaman milenial, di zaman milenium masih ada masyarakat yang soleh, solehah, yang rela menyerahkan sebagian tanahnya karena sama-sama punya niatan ingin maju. Karena komitmen kami bersama, bagaimana kami saling menanamkan kepercayaan. Alhamdulillah. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Camat, dulu Pak Camat pernah mengalami sebagai putra Subang, bersekolah ke Kuningan, sering berjalan kaki, naik mobil selip, naik motor jatuh, ya Pak Camat. Tapi sekarang mangga Bapak Ibu sekalian, pakai mobil jenis apapun juga, mau pakai jeep, mau pakai sedan, itu sekarang nyampe ke Subang, ke Cilebak. Karena apa? Jalannya sudah bagus. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya aturkan terima kasih, penghargaan yang setulus-tulusnya atas peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat yang telah rela lahir maupun batin menyerahkan sebagian tanahnya untuk memperlebar jalan. Dan alhamdulillah jalan di sini sudah ada, sudah bagus. Bahkan beberapa waktu yang lalu, bulan September, Oktober kemarin Pak Dandim, karena jalan kita sudah bagus, di Kuningan biasa diselenggarakan event balap sepeda yang namanya Tour de Linggarjati. Tour de Linggarjati kita lintaskan sampai di sini Pak. Dari mulai muter Kuningan Selatan, Kuningan Utara, Timur, Selatan, langsung ke sini dan melintas di daerah ini. Ini sebuah pembuktian
Kalau jalan-jalannya sudah layak dipergunakan untuk sebuah event balap sepeda, berarti jalannya sudah bagus. Nah, ini bisa terwujud juga karena apa? Yang tadi saya katakan, ada peran serta masyarakat yang merelakan tanahnya. Sekali lagi saya haturkan terima kasih, diiringi doa semoga kebaikan Bapak dicatat sebagai amal soleh Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti oleh pahala yang berlipat kali ganda. Nah, tanahnya dipasihin genep meter, ayeuna mireng teh ku Bapak tos kenging deui meser 100 bata. Leres Pak? Nah, itu menyerahkan 6 meter 1 bata 2 bata digentosan 100 bata. Di mana? Ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, refleksi pembangunan 1 tahun pemerintahan Kuningan Maju, di mana saya bersama Pak Muhammad Ridho pada kesempatan yang baik ini sedang melaksanakan tugas dengan visinya maju, makmur, agamis, inunjul, berbasis desa. Kata makmur berarti saya berkewajiban untuk terpenuhinya kebutuhan hak lahiriah, sandang, pangan, papan maupun batiniah. Di sini batiniah itu pendidikan. Pendidikan ini pendidikan formal dan juga pendidikan keagamaan saya titipkan kepada pesantren, kepada para alim ulama, para jengan. Mari kita bina anak-anak kita, pendidikannya maju, pendidikannya hebat, ciptakan menjadi anak-anak yang pintar, pandai, cendekia, namun tetap harus dibingkai dengan nilai-nilai hati yang akhlakul karimah, ya, yang berlandaskan agama, sehingga tidak salah menggunakan ilmunya, akan tepat manfaat menggunakan ilmunya. Juga pendidikan terpenuhnya kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi saya melihat karena daerah sini adalah daerah yang cukup rawan dalam terkait dengan pergeseran tanah dan kebencanaan. Kami per hari ini sudah menyelesaikan beberapa Pawan 336 rumah ya dalam program BSPS, dan di seberang sini tidak jauh dari tempat ini kita membangun kurang lebih 30 rumah. Ini berarti keseriusan kita semua. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin beberapa waktu yang lalu terkena musibah. Alhamdulillah dengan kesabaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, toh akhirnya peran pemerintah daerah sampai kepada pemerintah pusat itu pun akhirnya bisa nyampe. Terbukti hari ini terbangun di hadapan Bapak Ibu sekalian beberapa unit rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mewujud Kuningan Maju di bidang agama, yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai agama secara vertikal dan horizontal. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lalu tanamkan kesolehan kita, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Bagaimana kita sesama anak bangsa tanamkan rasa toleransi dengan sesama anak bangsa walaupun berbeda. Disitulah indahnya kita merajut kebersamaan. Secara horizontal yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita mengedepankan rasa silih asuh dengan sesama. Pinunjul unggul dalam sisi pembangunan, terutama infrastruktur, sumber daya manusia. Mari kita beradaptasi dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang dimotori oleh sektor agropolitan, pariwisata dan kualitas lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang kita sering mendengar istilah industri 4.0, industri 4.0, 4.0 dan lain sebagainya. Ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi bahwa 5 program pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke, termasuk kita hari ini yang berada di sini. Pertama, mari kita tingkatkan sumber daya manusia. Kita tingkatkan sumber daya manusia, jangan main-main. Di mana ada waktu kita untuk belajar, di mana ada kesempatan kita untuk meneliti, mari kita lakukan. Karena dengan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia akan maju. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, tanamkan bagaimana minat belajar, minat ingin maju. Mari kita raih kesuksesan melalui teknologi. Kalau tadi katakan 4.0, mungkin di belahan negara yang lain sudah 5, 6.0. Sementara kita untuk mengejar 4.0 saja masih baru saat-saat sekarang. Maka dari itu sekali lagi saya mohon, mari kita tingkatkan sumber daya manusia kita. Pertama dengan berbuat, memanfaatkan situasi dan kondisi untuk satu hal yang bermanfaat. Dalam rangka memajukan, menuju Kuningan menunjul. Bapak Ibu sekalian, marilah kita melalui sumber daya manusia yang ada. Di Kutawaringin banyak ahli bertani. Di Kutawaringin banyak ahli yang berkebun. Demikian juga di sekitar sini, di Subang ada yang kita kenal daerah Gunung Aci, Situ Gede. Di sana rata-rata masyarakatnya berkebun kopi, ya. Di mana sekarang komoditas kopi atau komoditi kopi ini sedang tren-trennya. Kalau menjual kopi hanya 20.000 per kilo, tapi kalau diolah menjadi minuman yang bisa booming di pasaran, satu cangkir itu bisa puluhan ribu, Pak. Jadi 1 kilo kopi bisa menjadi 200 atau 300 ribu apabila kita mampu mengolah. Nah itulah bagaimana kita menerapkan sumber daya manusia kita untuk mengolah kopi dengan teknologi. Teknologi di sini ada alat, ada ramuan dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja. Nah maka dari itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, berbicara sumber daya manusia, kebetulan di Kuningan merupakan sebuah wilayah, satu wilayah yang memiliki sumber daya air yang masih baik, masih cukup, karena kita dianugerahi sebuah gunung yang tertinggi, itu Gunung Ciremai, di mana dengan Gunung Ciremai ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan air yang cukup bagi kita untuk kita olah dalam mengolah pertanian maupun perkebunan. Dengan agropolitan, mari kita olah tanah-tanah kita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, makmur agamis Pinunjul berbasis desa, 361 desa Kabupaten Kuningan, 15 kelurahan. Itu kewajiban saya, Pak Wabub, Pak Sekda dan kita semua untuk membangun. Pertama, saya akan membangun dari sisi infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang baik, terutama akses jalan, insya Allah akan bertumbuh kembang sektor-sektor yang lainnya. Otomatis, saya 3 segmen pembangunan infrastruktur jalan. Pertama, segmen 1 itu harus saya harus menyelesaikan pembangunan jalan dari kabupaten sampai ke kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah tinggal 1, kalau yang kita harus mengakui secara jujur, dari Kabupaten Kuningan titiknya di Pendopo, kalau ke Kecamatan Kanu Gede bagus, ke Kecamatan Nusa Herang bagus, ke Kecamatan Dharma juga bagus, ke Kecamatan Salajambe bagus, ke Subang pun bagus, tapi ke Kecamatan Cilebak masih jelek. Betul Pak? Betul ya? Maka dari itu ada beberapa kebijakan ke depan. Melalui refleksi akhir tahun ini, insya Allah mungkin karena letak Kecamatan Cilebak ini ada di dalam, sehingga banyak kendala. Kalau pembangunan jalan insya Allah mudah diatasi, tahun 2020 ini akan kita selesaikan. Tapi di sana untuk memperoleh sinyal agak sedikit susah, betul Pak? Blank spot ya. Dan saya merencanakan ini akan saya umumkan
insya Allah tahun 2020 tinggal berapa hari lagi kantor kecamatan Cilebak akan saya pindahkan di kecamatan Cilebak, di desa Cilebak. Ya, jadi biar lebih mudah untuk memberikan pelayanan dan mendekatkan pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa diterima kebijakan ini oleh segenap masyarakat Kecamatan Cilebak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep pembangunan infrastruktur jalan segmen 1, pembangunan rehabilitasi jalan kabupaten, titik nolnya di pendopo, titik-titik akhirnya di kantor-kantor kecamatan. Terbukti hari ini telah terhampar di hadapan kita jalan yang cukup mulus. Diharapkan dengan jalan yang mulus ini akan bertumbuh kembang kemajuan-kemajuan yang lainnya. Semangat anak-anak kita, semangat orang Salajambe, orang Cilebak, orang Subang untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, itu pasti. Semangat orang Cilebak untuk berusaha menjadi seorang pedagang itu pun akan muncul. Semangat orang Cilebak, orang Salajambe, orang Subang untuk bertani karena mudahnya menjual hasil pertaniannya. Itu terkait dengan manfaat dari terbangunnya infrastruktur. Kedua, segmen kedua yaitu pembangunan rehabilitasi jalan poros. Jalan poros yaitu yang menghubungkan dari kecamatan ke desa-desa. Saya ambil contoh Kecamatan Salajambe. Saya ingin tanya, dari kantor Kecamatan Salajambe ke desa Jambe Rama jalannya bagus atau jelek? Jelek. Nah, itu harus diakui. Nah, ini PR nih Bapak Ibu sekalian. Hari ini hadir seluruh pejabat se-Kabupaten Kuningan. Saya tidak lupa tadi tidak mengenalkan, tapi kalau boleh saya kenalkan, ini yang paling depan berdiri ini Pak Dodi, ini kepala PLT Dinas Pertanian. Nah, ini. Lalu kalau Pak Sekda, Pak Dian, punten dia hoyong tepang cara Pak Sekda teh nu mana? Pak, ya. Nah, di sebelahnya ada Pak Kabag Kesra. Punten sekantanan bae mana pangkeun. Nah, di sebelahnya ada Pak Camat Salajambe, Pak Agus tadi yang berdiri depan. Di sebelahnya ada Pak Indra Bayu, ya, IB. Nah, di sebelahnya ini ada Pak Kapolsek ya Pak ya, Pak Kapolsek Subang. Di sebelahnya ada Kepala Arsip dan Perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, di sebelahnya lagi ada Kapolsek Salajambe. Nah, di sini di belakangnya ada Pak Sekwan, Pak Sekretaris DPRD ya, Pak Nur Haji Nur Rahim. Lalu ada Pak Camat Maleber. Nah, terus ada siapa ya? Pak ini nih, Pak Wigono. Dari mana Pak? Dari Naker Teran, ya, dari Naker sebelahnya dari Perhutani ya. Ini dari Perhutani Pak, hutan-hutan kita mari kita kolaborasikan, kerjasamakan ya Pak ya. Dimana yang penting kita jamin, kita berikan kepercayaan, kita jaminkan kepada Perhutani, kita akan pelihara, kita akan jaga pohon-pohon yang ada. Paling tidak kita mah kula nuwun ingin apa? Ingin ikut menanam cabai Pak, ingin menanam bawang Pak, ya, ingin menanam oncang di bawah tegakan-tegakan. Insya Allah Pak. Dan ini kita harus memulai lagi kolaborasi. Kita ingin memanfaatkan setiap jengkal tanah untuk kebesaran manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan. Sebelahnya ada nih Pak Ayib ya dari Dinas Pendidikan, di belakangnya ada Pak Usep, dan banyak lagi lah. Saya akhirnya capek juga ngenalin nih Pak Wawan ya Pak. Nah ini Pak Wawan, tolong, tadi kita sama-sama mendengar, merupakan pekerjaan kita dan komitmen kita. Dengan infrastruktur yang baik pasti akan tumbuh kembang perkembangan ekonomi yang lainnya, termasuk di dalamnya pendidikan. Dari kantor Kecamatan Salajambe ke desa Jambe Rama saja itu harus segera dibangun. Bapak Ibu sekalian, segera laporkan kepala-kepala desa yang akses jalan ke desanya masih perlu dibangun. Segera laporkan kepada kami agar kami tidak lupa.
Segmen ketiga yaitu pembangunan rehabilitasi jalan di lingkungan desa. Titik nolnya dari kantor kepala desa menuju kepada dusun atau dusun dari desa Jamberama ke dusun Pon, dusun Pahing, mangga. Nah, dengan kondisi seperti dengan pola pembangunan seperti ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan lagi ada ruas jalan yang terlupakan, tidak terbangun. Mudah-mudahan semuanya akan diingat untuk bisa dibangun. Dan ini tantangan bagi kita sekalian. Satu hal permintaan saya, kerjasama yang baik. Berikan masukanlah masukan. Pak, jalan di desa saya ke kantor kecamatan masih jelek. Tidak cukup dengan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampaikan berapa jauh, berapa jaraknya. Ukur Pak, di meter. Syukur pakai di meternya gampang Pak, pakai motor aja lihat kilometernya. Nah, itu ya Paknya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan seperti ini tidak ada satupun jalan di desa atau akses kepada desa-desa yang terlupakan untuk tidak dibangun. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama dalam refleksi tahun. Selanjutnya kita break dulu karena bertepatan dengan refleksi akhir tahun ini pun saya bekerja sama dengan dengan kantor ATR BPR Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan menyerahkan secara simbolis beberapa sertifikat di desa-desa yang memang mendapatkan program PTSL. Apa itu PTSL? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kita punya program atas anjuran Bapak Presiden Pak Jokowi, ingin rasanya kepemilikan tanah di Republik ini dilindungi oleh sebuah sertifikat agar hak kepemilikan atas sebidang tanah menjadi pasti dan mutlak adanya. Tanah ini adalah kekayaan yang sangat berharga. Tanah ini satu saat akan kita wariskan kepada ahli warisnya, baik anak, cucu, dan lain sebagainya. Supaya ada kepastian, dilindungilah dengan sebuah sertifikat yang dengan sebuah buku yang namanya sertifikat. Kalau motor atau mobil bapak-bapak ada dilindungi oleh BPKB, BPKB diudag-udag, ada sertifikat diabaikan. Nah, melalui ajakan Bapak Presiden, mari kita laksanakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kami memiliki jatah atau diberikan jatah 50.000 sertifikat. Kami sebar untuk semua desa, kami sebar untuk desa-desa tertentu. Bagi desa-desa yang belum pernah mendapatkan program PTSL ini, bersabar ya Pak ya, dimana ini pasti akan terus berlanjut, Nah, insya Allah hari ini kami akan menyerahkan secara simbolis beberapa sertifikat, di mana sudah ada daftarnya. Nanti ada yang memandu, ada yang membacakan. Mohon pada saat Bapak Ibu sekalian sudah menerima sertifikat ini disimpan di tempat yang baik, jangan sampai hilang. Di mana sertifikat ini adalah alas bukti hak yang mutlak. Tidak mungkin ada sertifikat dua Pak. Sertifikat hanya ada satu. Kalau ada dua berarti yang satunya palsu. Kecuali kehilangan berdasarkan laporan dari polisi dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diduplikasi. Nah, jadi dengan sertifikat akan memudahkan bapak-bapak barangkali untuk mengembangkan usaha bagi pengusaha. Di sini hadir ada Bang Jabar, ada Bang Kuningan, mangga Pak, sertifikatnya diagunkan alias disakolakeun. Nah, insya Allah ya. Tapi disakolakeun bukan untuk membeli laptop, untuk membeli HP, tapi untuk menambah modal usaha. Nah, itu jelas sekali. Maka dari itu simpanlah di tempat yang baik ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai dipergunakan oleh yang tidak berhak. Itu titip pesan dari saya. Oleh karenanya kami persilakan
sejenak kita break dulu. Untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat melalui program PTSL secara simbolis. Kenapa? Dan ini sebagai janji saya dengan bapak-bapak merelakan dengan ikhlas sebagian tanahnya, kita memiliki program prioritas untuk diganti dengan program PTSL bagi desa-desa yang terkena dampak pelebaran jalan, dampak positif Pak. Ya, terima kasih. Itu saja waktu kami persilakan untuk program penyerahan PTSL. Ya. Hadirin seluruh tamu undangan dan pendengar radio yang berbahagia, pada kesempatan ini Bupati Kuningan didampingi FKPD atau yang mewakili dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan akan menyerahkan sertifikat PTSL secara simbolis kepada 20 orang perwakilan dari 4 desa penerima. Untuk itu kepada nama-nama yang disebut kami undang ke depan. Perwakilan dari Desa Cantilan diwakili oleh Bapak Deden, Ibu Wina Nurhaini SPD, Bapak Nana Juhana, Bapak Wartono, dan Bapak Deni Mulyana Sudarjo. Kami persilahkan ke depan. Perwakilan dari Desa Padahurip diterima oleh Bapak Kuswata SPD, Bapak Rusmanto, Ibu Iin Rukmini, Bapak S. Herianto, Ibu Eis Hartati atau yang mewakili. Kami persilahkan. Dan perwakilan Desa Salajambe diberikan kepada Bapak Edi Rahman, Bapak Nana, Bapak Wasda, Bapak Amid, dan Bapak Rustiman. Dan perwakilan dari Desa Kutawaringin diserahkan kepada Bapak Surnama, Bapak Warsono, Ibu Nining Sartini, Bapak Mansur, dan Bapak Warman. Dan kami persilahkan dengan sangat hormat Bapak Bupati Kuningan untuk menyerahkan didampingi FKPD atau yang mewakili dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Dan dari BPN kami persilahkan ikut serta untuk mendampingi. Pak, dari sini Pak. Dari sini Pak. Wina, Ibu Wina Nurhaini.
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pemaparan Bupati Kuningan yang akan disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Kabupaten Kuningan. Untuk itu acara kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebetulnya acara dari tadi juga sudah direlay langsung Pak oleh 7 stasiun radio dan juga ada dari PRTV dan juga jadi SCTV Pak. Jadi Bapak sekarang masuk ke season kedua di mana sekarang menjelaskan tentang indikator pembangunan Kabupaten Kuningan Pak. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Om Jono. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait di mana hari ini sebagai bentuk laporan saya 1 tahun memimpin Kabupaten Kuningan bersama Pak Wakil Bupati Pak Ridho kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang tadi saya paparkan bagaimana alhamdulillah keberhasilan kita bersama-sama membangun infrastruktur yang sudah ada di hamparan kita, yaitu membangun infrastruktur yang bisa menghubungkan Kabupaten Kuningan ke seluruh penjuru khususnya ke wilayah selatan ya, yaitu dari mulai kecamatan Dharma, Salajambe, Subang, Cilebak sampai ke Ciwaru tentu saja. Nanti nyambungnya ke Luragung, Kuningan wilayah timur. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya insya Allah Bapak Ibu sekalian ke depan yang masih sedang berlanjut sekarang, bagaimana kami pun membangun ruas jalan yang akan mengakses menghubungkan dengan kabupaten tetangga kita. Seperti halnya tidak jauh dari tempat ini di desa Bangun Jaya sedang dibangun jembatan dan akses jalan menuju ke wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di Lewi Asba ya. Melintas Lewi Asba, di sana langsung masuk ke Kecamatan Ciamis. Ini pun dalam rangka membangun kerjasama antar daerah perbatasan. Bapak Ibu yang saya hormati, atas kerja keras kita semua alhamdulillah keberhasilan demi keberhasilan per hari ini banyak juga Kabupaten Kuningan menerima beberapa penghargaan, termasuk bagaimana indeks pembangunan manusia di wilayah, indeks pembangunan manusia di wilayah di Kabupaten Kuningan, yaitu capaiannya capaian IPM 2014 sampai 2019 dari trennya selalu menaik, ada sebuah kepastian, walaupun sedikit yang penting ada kepastian. Di antaranya indeks kesehatan UHH 73,23 tahun. Kalau dulu mah UHT ini teh AHH ya, angka harapan hidup. Kalau UHH sekarang ya usia harapan hidup ya, 73,25 tahun. Insya Allah masyarakat Kuningan panjang umur Pak, amin ya. Nah, lalu indeks pendidikan ya, RLS rata-rata lama sekolah 7,37 tahun, HLS harapan lama sekolah 12,8 tahun. Saya mohon pada Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anaknya sakolakeun Bu ya, karena yang tadi dengan sumber daya manusia yang unggul, dengan insya Allah Indonesia akan maju. Dengan sumber daya manusia yang unggul, insya Allah Kuta Waringin, Salajambe akan maju. Ini sudah kepastian. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak isin te era-era teuing nih, tidak memalukan lah ya. Walaupun indeks pembangunan manusia wilayah 3 Cirebon dan Jawa Barat apabila kita sandingkan ya, walaupun disandingkan ini hanya untuk memberikan motivasi kepada kita. Angka kita untuk di wilayah Ciayu Majakuning tertinggi Pak, tertinggi. Kalau untuk dengan Jawa Barat kita masih kalah. Mudah-mudahan kita bisa menyamakan dengan Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini persoalan yang menjadi pekerjaan rumah kita semua. Angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan masih cukup tinggi, masih di bawah rata-rata Jawa Barat maupun nasional. Ini merupakan PR kita bersama. Insya Allah kami akan membuka ruang-ruang yang akan menciptakan terbukanya lapangan kerja.
baik itu yang berskala industri. Industri ini boleh industri manufaktur, boleh industri pertanian, perkebunan dan yang lainnya. Maka dari itu apabila di sekitar Bapak Ibu sekalian ada tanah kosong, mari kita upayakan agar tanah ini bisa dijadikan lahan untuk bertani. Dengan banyak yang menjadi petani, itu berarti kita sudah menciptakan lapangan kerja. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mudah-mudahan ke depan sesuai dengan anjuran Bapak Presiden, mari kita membuka investasi dalam segala bidang yang saling menguntungkan. Lanjut Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan kesehatan, Mas. Pembangunan kesehatan, ya. Alhamdulillah tahun ini kami merehabilitasi beberapa puskesmas. Di tempat sini saya melihat tadi puskesmas Salajambe sudah dibangun, puskesmas Subang juga sudah. Bahkan sekarang ada tuntutan Pak Camat bahwa puskes Subang ini menjadi puskes rawat inap. Mudah-mudahan doakan ya, ayah rezekina tahun depan kita bangun, kita sediakan fasilitas yang tadi sesuai dengan anjuran kita semua, bahwa bagaimana kami ingin menghadirkan diri kami, pemerintah kami di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan anjuran Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden ingin anjurannya gini, bagaimana negara hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan fasilitas bagi segenap warga negaranya. Itu anjuran Bapak Presiden. Nah, itu di bidang kesehatan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di bidang kesehatan kami sedang membangun kelengkapan administrasi unit-unit kesehatan. Dulu kalau kita mau cuci darah, bagi penderita cuci darah kita harus berangkat ke Cirebon. Sekarang di Rumah Sakit Umum 45, di Rumah Sakit Linggarjati milik pemerintah daerah, dan juga di rumah sakit yang lainnya sudah ada penanganan cuci darah. Demikian juga kita memiliki rumah sakit Hasna Medika yang spesialis menangani penyakit jantung, sudah ada. Jadi semakin lengkap sarana prasarana di Kabupaten Kuningan. Namun saya mendoakan walaupun banyak sarana fasilitas kesehatan yang ada di Kuningan, saya mendoakan semoga masyarakat Kuningan sararehat ya Pak nya. Tenanon rumah sakit sepi mah Pak. Berarti masyarakatnya saya. Nah itu. Lanjut. Pembangunan infrastruktur identik dengan kesejahteraan untuk semua. Yang tadi Bapak Ibu sekalian, apabila segala sesuatunya mudah. Terkait infrastruktur saya katakan bukan tadi yang paling utama itu jalan Pak. Tapi juga yang saya tidak tertutup kemungkinan terkait infrastruktur itu adalah terciptanya lingkungan yang sehat Pak. Punten Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun jalan yang ada di depan kita, kalau lingkungan kita masih kumuh, itu pun tidak akan menunjang. Justru diawali dengan lingkungan yang sehat, infrastruktur yang baik, insya Allah kemakmuran akan kita capai. Nah Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali. Ya, hari sudah menjelang sore Jono ya, nanti beri kesempatan untuk Pak Wakil Dewa dari DPRD, Wakil Ketua, dan boleh Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini Bapak mengajukan beberapa pertanyaan. Bahkan kalau pertanyaannya bagus, ini ada door prize, ada sabun, payung, dan ada yang lainnya. Mangga Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Bupati dan hadirin serta para pendengar radio dari 6 stasiun radio yang merilai acara ini. Masih tetap bersama bagian Humas Pemda Senta Kuningan dalam acara Ngawangkong, dan kita break 5 menit untuk selanjutnya nanti pertanyaan ya, pertanyaan. Ada kami beri kesempatan kepada 3 penanya untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Bupati dan Bapak-bapak yang ada di panggung kehormatan ini, sebelum nanti ada pembagian door prize ya, atau penyerahan door prize. Ya, silakan. Penayangan video dalam break komersial Pak.